Makanya janji setan itu dikabul sama Allah, permintaannya dikabul sama Allah. Kenapa? Karena setan selama hidupnya tuh kan dengki sama manusia. Maka dia nyari kawan siapa yang nanti nemenin masuk ke dalam nerakanya Allah. Nyari kawan, panjang umurnya. Gitu. Dicari kawannya sama setan. Ada yang tugasnya ngelabuin orang kalau masuk pasar. Ada yang tugasnya yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, membuat konflik antar suami istri, bercerai, pisah, selingkuh, khianat, KDRT, pertikaian dalam rumah tangga, ada setannya. Ada yang tugasnya gangguin orang yang lagi sholat, ada. Ada yang tugasnya gangguin orang yang wudhu, ada. Ada yang tugasnya ya macem-macem lah ya. Ada yang ngipasin orang biar gampang berbuat zina, maksiat, itu ada. Maka Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya dulu sama muridnya, "Wahai Syekh, bisa nggak kita libur tadi dari godaan setan? Capek bener digodain setan mulu tiap detik, tiap waktu." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Launama lawajadna rahah." Syukur banget kalau setan tuh bisa tidur. Ya kalau dia tidur kan anteng, Bu, nggak kegoda kita. Intinya begitu ya bahasanya ya. Tapi nyatanya gak ada satu detik pun setan itu istirahat untuk menggoda manusia. Bahkan tidurnya kita saja masih digoda sama setan kalau ketika mau tidur kita tidak zikrullah, mengingat Allah. Betul ya Bu ya? Itu gak ada satu detik pun. Jadi jangan pernah merasa aman dari godaan setan. Setiap waktu setan menggoda kita untuk berpaling dari Allah. Jadi satu yang bikin kita dosa, bisikan setan, yuwaswisu fi sudurin nas. Yang kedua adalah al-hawa an-nafs, hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang seringkali menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Jadi ada nafsu yang buruk, tapi juga ada nafsu yang baik. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ada nafsu mutmainnah yang tenang gitu ya. Jadi nafsu itu ada amarah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah gitu ya Bu ya. Nah, nafsu amarah ini, nafsu amarah ini yang seringkali nyuruh kita bikin dosa, menggebu-gebu. Kalau udah ngelihat lawan jenis, nafsunya membara. Udah ngelihat makanan, nggak peduli itu hak orang lain ya, harus beli atau tidak, atau mencuri atau tidak, nggak peduli. Yang penting nafsunya bergejolak, diturutin. Nah itu nafsu amarah ya, ammaratun bisu. Ini dua hal yang seringkali membuat kita bermaksiat kepada Allah, bikin dosa. Jadi babun fil muhafadzati alal a'mal, tadi peringatan surah Al-Hadid ayat 16. Sesungguhnya teguran Allah kepada para sahabat yang mulai labil, yang mulai naik turun nih imannya, yazid wa yanqus, kadang rajin, kadang males lagi, kadang ke masjid, kadang enggak lagi, kadang sedekah, kadang enggak mau lagi. Nah ini peringatan Allah, teguran bahwa bukankah kalian telah melihat kepada orang-orang sebelumnya yang sudah dikasih kitab oleh Allah ya, atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanallah ya. Jadi kan dulu Nabi Isa alaihissalam tuh dikasih kitab Injil ya Bu ya. Kemudian kata Allah, kami jadikan dalam hati mereka itu mengikuti rasa santun dan kasih sayang. Kemudian mereka mengada-adakan, mohon maaf ya Bu, bukan menyindir agama lain, bukan. Tapi dan mereka mengada-adakan rabbaniyah. Maknanya apa? Tidak beristri, tidak bersuami. Jadi dalam agama yang lain itu ada prinsip gak boleh nikah bagi para biara-biarawati atau para pastor pendetanya, itu kan gak boleh nikah ya. Padahal menikah itu dianjurkan oleh Allah gitu. Tapi mereka mengada-adakan untuk tidak beristri ataupun bersuami. Kata Allah apa dalam Al-Qur'an di sini? Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanallah. Padahal Allah wajibkan kok pada mereka. Padahal Allah tidak mewajibkan mereka untuk melakukan hal itu. Artinya nggak beristri sama bersuami gitu. Nikah itu kan diperintah gitu ya. Mereka melakukan hal tersebut semata-mata apa? Untuk mencari ridho Allah. Jadi para, mohon izin ya, yang tadi para tokoh dari agama yang lain itu, mereka tuh nggak mau nikah, nggak mau beristri, bersuami,
Untuk apa? Semata-mata tadi katanya ridwan Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Karena kalau nikah itu ganggu ibadah, kalau nikah itu ganggu amal, udah saya nggak mau nikah. Nah itu kata Allah, kami nggak mewajibkan hal demikian yang mereka ada-adakan. Lantas kenapa mereka melakukan hal yang diada-adakan itu, gitu ya? Jadi Allah perintahkan juga untuk menikah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Punten mohon izin, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, itu Allah ciptain laki-laki perempuan lita'arafu, untuk saling mengenal, ya, berhubungan, ya, untuk jadi suami istri, jadi partner gitu ya Bu ya. Nah ini lalu mereka tidak meliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Lalu apa kata Allah di ayat yang selanjutnya? Wa qala ta'ala wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kamu sekalian seperti wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat sehingga menjadi bercerai-berai kembali. Jadi ada perempuan yang dia udah gulung benang tuh Bu, benang jahit tuh, gulung sampai rapi, di apa? Dilepas lagi gitu ya, diuraikan lagi. Kan nyapein diri, kalau bahasa kitanya nyapein diri kayak gitu, betul nggak? Udah ngegulung, ngerapiin bagus-bagus, tapi diuraikan lagi. Jadi kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan jadi orang yang udah susah payah ibadah, amal soleh, jadi orang baik, kembali lagi ke setelan awal. Paham nggak Bu maksudnya? Paham ya? Dia berusaha nutup aurat, kembali lagi buka-bukaan. Dia berusaha sholat, dengan semudahnya ninggalin sholat. Dia berusaha jadi orang baik, dikotorin lagi dirinya dengan keburukan. Maka jangan kamu jadi yang demikian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ayat terakhir, wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya. Dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan kepadamu. Apa keyakinan itu Bu? Kematian. Jadi nyembah Allah itu batasnya ya mati, gitu ya. Kalau sudah ajalnya udah berhenti kita ibadah, gitu ya, udah berhenti kita sholat. Makanya nggak ada kesempatan lagi. Orang-orang yang udah ada dalam kuburan, mereka tuh minta sama Allah, ya Allah, kasih saya kesempatan lagi balik ke dunia ya Allah. Kata Allah, apa yang pengen kamu lakukan? Aku akan memperbaiki sholatku ya Allah. Aku akan sholat di awal waktu, aku tidak akan meninggalkan sholat. Kata Allah, sayangnya kesempatan itu tidak ada lagi. Kata yang satu bilang, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Apa yang pengen kau lakukan? Aku ingin jadi orang yang mengerjakan puasa. Sayangnya kesempatan itu tidak ada lagi. Mau sedekah lagi, mau puasa lagi, mau sholat lagi, gak ada kesempatan lagi. Nah ini jadi muhasabah buat kita semua ya ibu-ibu ya. Mumpung masih dikasih umur panjang, sehat afiat, yuk muhafadzati alal a'mal, jaga amal kita sebaik mungkin. Kita masuk ke hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faminha hadisu Aisyah, ya. Dan hadis Aisyah, ya. Faminha hadisu Aisyah wa kana habbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, ya. Amal yang paling dicintai ya dalam agama itu madawa masahibuhu alaiha, perkara yang diistiqomahkan terus menerus, continue, dilakukan terus menerus ya. Jadi dua yang harus kita lakukan tadi Bu. Satu, iqtisad, tengah-tengah dalam ibadah, jangan berlebihan, jangan lalai, tapi tengah-tengah. Yang kedua, istiqomah, fastaqim billah. Karena istiqomah itu sulit. Kata Imam Al-Ghazali ada beberapa cara untuk istiqomah. Pertama, dzikrul maut, banyak ingat kematian. Orang kalau ingat mati, istiqomahnya lebih mudah. Ya, dia mau sholat, biasanya di awal waktu. Ini ada kesibukan yang lain, antara tanggung, masih panjang ke waktu sholat. Begitu dia mau melalaikan sholatnya, tiba-tiba datang hidayah dari Allah. Tek. Hati-hati, bisa jadi kamu nanti nggak ketemu lagi sama sholat yang akan datang. Bisa jadi kamu umurnya nggak sampai di akhir waktu sholat, ya. Hidayah dari Allah. Apa? Saya kira kucing. Hidayah dari Allah ya Bu ya. Nah itu dzikrul maut, ingat kematian.
Kita pengen khusyuk, istiqomahnya tuh sulit bu. Sholat tuh khusyuk sulit loh istiqomahnya. Betul nggak? Subuh istiqomah, zuhur pikirannya kemana-mana. Bagaimana agar zuhurnya istiqomah? Bayangkan umur kita nggak sampai ke asar. Nah itu istiqomah. Bangun istiqomah tahajud. Bayangkan malam ini kita bisa bangun, besok malam belum tentu kita masih ada di dunia bisa lagi untuk tahajud. Gitu ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kata Sayyidah Aisyah ya, dari Sayyidah Aisyah Nabi bersabda, agama, amal yang paling dicintai oleh agama adalah ketika orang tersebut istiqomah, konsisten, terus-menerus melakukan kebaikan itu. Jadi buat baik jangan sekali dua kali bu. Buat baik itu jangan karena ada something, ada sesuatu. Saya tahajud ustazah karena anak saya mau ikut tes CPNS. Emaknya tahajud 12 rakaat, gak tidur semalaman. Besokan anaknya nggak keterima, dia nggak tahajud lagi. Nah itu karena ada maunya, ya. Jadi satu dzikrul maut, kalau pengen istiqomah bayangkan kematian. Aktsiru dzikra haldimil lazah, banyak-banyak mengingat perkara yang memutus kenikmatan. Dan yang kedua agar kita istiqomah, kata Imam Al-Ghazali, minimal lakukan kebaikan itu 3 kali berturut-turut. Cek orang Sunda nama paksakeun. Dipaksain dulu, paksakan ya. Nah, itu bahasa Sunda yang di Arab-Arabin ya. Paksakan ya, dipaksain dulu. Malam ini tahajud, besok malam paksain bangun. Malam ketiga paksain lagi. Kenapa? Karena kalau sudah 3 hari berturut-turut kita paksain ibadah, malam keempat begitu kita nggak ibadah, kita merasa ada yang kurang dalam diri kita. Kenapa? Itu panggilan agar kita kembali istiqomah. Jadi orang yang memaksakan kebaikan biasanya tuh hidayahnya lebih cepat datang bu. Ya Allah, kok subuh saya kesiangan? Biasanya saya istiqomah begitu azan saya bangun. Tapi ini jam 6 saya baru sholat subuh, ada perasaan sedih. Itu tandanya imannya sudah di atas rata-rata. Yazid bi taatillah wa yanqus bil ma'siyah. Maka orang yang pengen imannya terus naik, stabil, selalu bikin hal-hal yang baik. Usahain taat sama Allah dalam hal apapun. Dan usahain jauhin maksiat. Walaupun kadang-kadang kita emang nggak bikin dosa bu, namanya manusia ya. Cuman berusaha untuk tidak bermaksiat, itu yang bikin iman kita tetap stabil. Ya, jadi kalau pengen dapat hidayah Allah, berusaha untuk terus ngejar hidayah itu. Bukan nungguin, tapi dikejar terus hidayah dan taufik yang Allah beri. Dijemput. Hadis yang kedua, wa an Umar ibn al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu, barang siapa yang tertidur ya, kemudian aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa tertidur tidak membaca hizib. Hizib itu maksudnya wirid. Wirid ya, daily rutin. Wirid yang biasa dia dawamkan atau bacaan lainnya di malam hari. Ya misalkan ibu-ibu sebelum tidur tuh istighfar dulu 100 kali. Atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. Kemudian setiap malam ibu dawamin Fatihah sama ayat kursi misalkan, ya. Siapa yang tidur lupa yang biasa dia wiritin nih atau bacaan lainnya pas di malam hari, ya. Faqarahu ma baina salatil fajri, dia ingatnya di pagi hari. Itu zikir malam yang biasa dibaca baru diingat di pagi hari gitu ya. Kemudian apa kata Nabi? Wa sholatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Orang yang lupa zikirnya di malam hari kemudian dia baca di pagi hari, antara waktu sholat dengan sholat zuhur, maka dicatat baginya seakan-akan ia membacanya pada malam hari. Jadi contoh begini bu, saya punya zikir rutinan. Contoh zikir rutinan saya tuh saya baca ratib ya, ratib al-hadat, ratib al-atos misalkan. Atau saya baca zikir tadi ya, baca istighfar. Itu pokoknya kalau habis maghrib harus saya baca. Tiba-tiba saya sibuk, habis maghrib nggak sempat saya baca. Ini kan maknanya muhafadzah alal amal, bagaimana amal itu tetap dilakukan gitu ya.
Karena saya lupa zikir ba'da maghrib, saya lupa istighfar 100 kali, saya bacanya habis subuh. Baru ingat, ya Allah semalam habis maghrib lupa istighfar, lupa zikir harian, lupa baca al-ma'thurat gitu ya. Akhirnya dibacanya habis subuh atau waktu duha menjelang zuhur. Maka kata Nabi SAW akan tetap dicatat pahala sebagaimana yang dia lakukan setiap malam harinya. Jadi orang yang tetap melakukan kebaikan walaupun dia lupa dan diganti kebaikan itu ke waktu yang lain, Allah akan tetap mencatat kebaikannya sebagaimana yang dia lakukan biasanya. Ya Allah, ibu lupa duha, ibu ini ahli duha misalkan, duhanya gak pernah ketinggalan. Ya Allah, saya lupa duha. Akhirnya ibu ganti dengan qobliyah ba'diyah zuhur. Ya, artinya karena tadi merasa bersalah duhanya gak dilakukan, maka habis qobliyah ba'diyah zuhur yang sudah dawam kita lakukan, kita sholat sunnah yang lainnya. Baik itu sholat sunnah tasbih, sholat sunnah wudhu, taubat ya. Taubat lah misalkan, biasa duha, ibu sholat sunnah taubat habis itu. Karena ibu merasa berdosa habis gak duha, itu duha baru duha, belum sholat 5 waktu. Maka dicatat oleh Allah sebagaimana yang sering kita lakukan. Ya Allah ya Rabb. Atau ibu suka sedekah, ibu lagi kaya raya kan sedekah nih ya. Tiap bulan sedekah ibu tidak kurang dari 50 juta yang disalurkan. Qadarullah, ketika tahun depan ya atau tahun yang akan datang kita gak jadi orang kaya lagi. Ternyata diuji kita dengan harta kita diambil sama Allah. Allah pengen lihat kamu masih istiqomah gak sedekah walaupun dengan harta sedikit yang kamu miliki. Nah itu keutamaannya ya ibu-ibu ya. Jadi terakhir kata Imam Syafi'i, kata Imam Ali karamallahu wajhah, ada 4 hal yang sulit dilakukan. Apa 4 hal yang sulit dilakukan itu? Pertama, al-afu indal ghadab, memaafkan ketika lagi marah banget sama orang, itu sulit. Dan kalau ada orang yang melakukan ini, mulianya bukan main. Berarti dia tadi muhafadzah alal a'mal, tetap menjaga kebaikan yang ada dalam dirinya. Jadi maafin orang ketika lagi marah-marahnya itu sangat sulit kata Imam Ali. Sedikit orang yang bisa melakukannya. Yang kedua, al-judi fil usrah, dermawan. Al-jud fil usrah, dermawan saat sempit, dermawan saat miskin, dermawan saat nggak punya apa-apa. Itu sulit. Lagi kaya dermawan, wajar kaya raya. Lagi banyak uang dermawan, wajar nggak ada serinya uangnya. Tapi tatkala sulit, tapi masih jadi orang yang dermawan, itu yang disebut dengan muhafadzah alal a'mal. Ya, tetap menjaga kebaikannya walaupun dia pada keadaan yang berbeda. Yang ketiga, kalau yang pertama al-afu indal ghadab, memaafkan ketika marah. Yang kedua al-jud fil usrah, ya, dermawan saat sempit atau susah. Yang ketiga al-iffah fil khulwah, kata Imam Ali. Apa al-iffah fil khulwah? Menjaga diri dari maksiat ketika sendirian. Karena kita yang sesungguhnya adalah kita saat sendiri, bukan saat di hadapan orang lain. Kalau di depan orang lain kita baik, belum tentu kita baik saat sendiri. Karena yang sebenarnya diri kita itu saat khulwah, fi khulwah, saat sendiri. Ya, saat sendiri mampu nggak kita nggak maksiat, mata kita ngelihat yang nggak baik, badan kita dihindari dari maksiat. Banyak orang yang sulit menahan diri untuk tidak bermaksiat tatkala sedang sendirian. Dan yang keempat, qaulul haq liman yakhafuhu aw yajuruhu. Ya. Jadi yang keempat adalah berkata di depan orang yang ditakuti atau diharapkan. Berkata yang sebenarnya di depan orang yang ditakuti atau diharapkan. Ya, ibu-ibu ya. Nah itu, ya, qaulul haq liman yakhafuhu aw yajuruhu. Jadi qulil haqqa walau kana murran. Dia takut nih sama orang nih, misalkan sama atasan ya. Duh, enggak usah kita sampein. Ya, dia takut banget nyampeinnya, tapi dia mengatakan yang benar itu kan sulit, Bu. Ngaku walaupun dia salah. Contoh maling ya, kamu nyuri ya? Enggak. Nah itu kan jawab enggak, berarti dia nggak mau berkata benar tuh, Bu. Tapi ketika dia memang salah dan dia takut kesalahannya itu ketahuan orang,
dia berusaha untuk jujur walaupun itu pahit buat dirinya. Itu yang disebut dengan muhafadzah alal amal. Artinya tetap jujur walaupun kita salah. Ya, kalau lagi benar kita jujur wajar. Tapi kalau kita lagi salah, kita takut sama orang, tapi kita tetap jujur. Itu namanya menjaga kebaikan walaupun di situasi yang berbeda. Insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah ya, fil muhafadzati alal amal, menjaga amal baik kita di setiap kondisi, keadaan, di tempat manapun ya. Sedang apapun, mudah-mudahan kebaikan itu tetap bisa kita rawat sebaik mungkin, bukan hanya pada saat-saat tertentu saja. Ini pesannya luar biasa, hadisnya, ayatnya, jadi reminder bersama bahwa kebaikan itu harus terus dipupuk ya, diistiqomahkan. Biar apa? Biar kita nggak hilang, nggak lalai, nggak jauh dari Allah. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena sudah jam 11 waktunya, mohon izin, mohon maaf saya nggak panjang lebar. Sampai sini ada pertanyaan? Bunyi kan? Kadang-kadang dia bunyi sendiri ya Bu ya? Satu Ustazah, ya silahkan Ibu. Kalau kita menyampaikan satu kebenaran kepada orang yang kita kenal dekat baik gitu, supaya dia harapan kita aja menyadari gitu bahwa itu saya keliru gitu. Tapi selalu berdampak negatif pada kita yang menyampaikan. Nasehatin orang gitu ya. Jadi nasehatin tuh sulit ya. Saya mengingatkan gitu ya, karena dia berbuat keliru nih gitu. Saya bilang gini-gini kita sampaikan, tapi akhirnya berdampak buruk kepada kita. Terus dia menjauhi kita. Bagaimana? Ya baik gini. Jadi dakwah itu bukan cuma mimbar to mimbar atau dari masjid ke masjid, tapi mengajak orang untuk berbuat baik atau meninggalkan maksiat itu juga dakwah. Ya, ada yang dakwahnya dengan lisan, ada yang dengan doa, dengan hati, ada yang dengan tangannya, macam-macam cara dakwah. Kita ngingetin orang, jangankan kita Bu, Nabi aja ngingetin orang susah. Apalagi kita. Nabi datang ke penduduk Taif, dilempar batu, dibilang gila lah, diusir habis-habisan. Apalagi kita, gitu ya. Bukan cuman orang, Nabi nasehatin keluarga sendiri. Al-qurbu hijab, makanya ada istilah al-qurbu hijab. Kadang-kadang kedekatan itu jadi hijab. Anak sendiri nasehatin, apa sih? Anaknya sendiri gitu ya. Giliran nasihat orang kita dengar. Suaminya sendiri, apa sih Bang, udah jangan soleh deh Bang jadi orang. Tapi giliran ustadz ceramah kita dengar. Suami sendiri kita nggak dengar. Itu al-qurbu hijab namanya. Kadang-kadang kedekatan itu menjadi hijab. Ya. Maka tugas kita memang cukup mengamalkan surah dalam Al-Asr itu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tugas kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, saling menasehati akan kesabaran. Nanti respon orang yang dinasehati mau gimana urusan mereka. Kalau mereka mau terima alhamdulillah, mereka mutus hubungan urusan mereka. Yang penting tugas saya kan dakwah, nyampein kebenaran. Jadi lebih baik menyampaikan tapi dimusuhi daripada ditemenin tapi nggak nasehatin orang. Paham nggak ibu-ibu? Kita tetap jadi temennya, tapi kita dukung terus keburukannya. Maka cari teman yang bukan cuman mau enaknya saja. Artinya gini, teman yang mau enaknya saja tuh tatkala kita senang dia deket, kalau kita susah atau kita lalai dia nggak mau nasehatin. Jangan cari teman yang begitu. Tapi carilah kawan atau teman yang tadi punya prinsip wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita salah diingetin, kita benar alhamdulillah, saling melengkapi. Itu teman yang baik begitu. Urusan mereka mau putus hubungan, mau nggak mau WA-an lagi, mau nggak mau ketemu lagi, urusan mereka. Yang penting saya sudah mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Udah saya sampaikan sekalipun pahit dia dengar. Cuman Bu, adab nasihati juga ada. Jadi nasihat itu nggak boleh jor-joran bahasa kitanya, aja gijik langsung nyakitin hati gitu ya. Ibaratnya ada orang nggak pakai jilbab, ibu nggak pakai jilbab ahli neraka nih Bu, yang kayak gini. Ibu pakai jilbab buruan. Yang ada orang nggak mau dengar nasihat malah sakit hati, karena cara dakwahnya yang salah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulihim. Itu Nabi itu kenapa bisa sukses dakwahnya sampai saat ini? Pengikutnya banyak. Karena Nabi dakwahnya dengan kelembutan, akhlak, dengan akhlak. Nabi nggak pernah maksa, Nabi nggak pernah apa. Tapi Nabi langsung dengan kelembutan, tutur kata yang baik, akhlak yang baik, ya. Nabi perlihatkan begini loh wajah Islam yang sesungguhnya. Sekarang kita mau dakwahin orang biar cinta sama Islam,
tapi kita nggak nunjukin wajah Islam yang sesungguhnya. Memalukan sekali kayak gitu, ya. Kita pakai jilbab, kita pakai baju gamis, panjang lah dan lain sebagainya tertutup, tapi nggak mencerminkan secara akhlak, cuman simbol pakaian, itu salah. Maka banyak orang bilang, wah ada orang pakai jilbab kelakuannya begini, wah ada orang pakai gamis kelakuannya begini. Jilbab sama gamisnya mah nggak salah Bu Haji, yang salah mah orangnya, kelakuannya. Kalau pakaiannya mah itu memang kewajiban dalam agama, cuman pakaian itu jangan cuman dijadikan simbol bahwa kita muslimah, tapi perlihatkan dengan pakaian tersebut wajah Islam yang sebenarnya. Ini kan PR kita. Jadi nasehatin tuh ada adab-adabnya, dengan perkataan yang baik, tahu situasinya. Nasehati yang baik itu bukan depan umum. Jadi kalau depan umum namanya bukan nasihat tapi ngejatuhin, ya. Atau sekarang bukan depan umum tapi via medsos. Ada orang nasehatin orang bikin VT, bikin foto, ya. Ini orang begini-begini, itu bukan nasehatin namanya, ngejatuhin. Lagi pengen ikut gosip itu mah. Atau nyari followers, FYP gitu ya, biar viral. Karena nasehatin sesungguhnya adalah face to face atau langsung ke orangnya, japri langsung. Ya, punten Bu Haji, mohon maaf. Kenapa? Tadi saya ngaji, nggak enak saya nyampein di sana, ya. Saya kan pengennya kita sama-sama jadi orang baik ya Bu Haji, ya, kita deket, saling ingetin. Maaf Bu Haji, tadi saya lihat Bu Haji begini. Di telepon langsung berdua japri. Itu namanya nasihat. Tapi kalau depan orang yang lain dengar, bukan nasihat, jatuhin itu namanya, ya. Jadi penting sekali dengan akhlak beradab kita menasihati orang lain. Sekalipun itu anak-anak kita, ibu kalau punya anak nasehatin jangan depan tetangga. Banyak anak yang benci sama emaknya sendiri. Banyak anak yang dendam sama emaknya sendiri. Kenapa? Karena emaknya hobi buka aib depan tetangga. Ini lagi ngobrol emaknya sama tetangganya, anaknya lewat. Nih Bu, dia mah sama orang tua mah begitu katanya. Disuruh nikah emang gak mau dia mah begini. Anaknya kecewa. Anaknya kecewa. Kata anaknya, udah, ibu sendiri gak bisa jadi bestie, gak bisa dipercaya. Maka nasehatin bukan depan orang, tapi ngobrol. Nak, ibu pengen ngobrol deh, gini. Nah itu. Ya, insya Allah kita jadi orang yang lebih bijak, saling menasehati. Ada pertanyaan lagi Bu Ibu? Sudah? Izin semuanya. Ya, baik. Mungkin itu saja. Insya Allah kita lanjut di hadis yang keempat dan kelima ya. Nanti pendek, bab ini pendek hadisnya cuma ada beberapa, insya Allah panjang umur sehat badannya. Kita ngaji lagi di tahun depan Bu, bukan bulan depan, tahun depan. Masuk tahun baru ya, Januari 2026. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, afiat, panjang umurnya. Kita sama-sama baca Fatihah juga buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh ya, Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh yang sedang terkena musibah. Ya mudah-mudahan insya Allah segera pulih kembali, dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan ujian ini mudah-mudahan kita jadi hamba yang lebih taat lagi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.